Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarianto, NPM 102200084. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi dari mata kuliah teori akuntansi. Temanya sendiri di sini perkembangan standar akuntansi keuangan Indonesia. Sejarah IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia berdiri pada tahun 1957 hingga kini. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntansi pribumi, yaitu Dr. Abu Tari, sedangkan Profesor Sumarjo lulus pendidikan akuntan di negara Belanda pada tahun 1956. Akuntan di Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, terus Hendra Darmawan, terus Tan Tongju dan Gotisyam. Mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Somarjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Alasannya, mereka tidak mungkin menjadi anggota NIVA atau Netherlands Institute van Accountants, dan berpendapat tidak mungkin kedua lembaga itu akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan Indonesia. Hari Kamis 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia UI dan berkesempatan untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Saat ini AIA merupakan satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan. IAI merupakan anggota International Federation of Accountants, organisasi profesi akuntan dunia yang mempresentasikan lebih 2,5 juta akuntan yang bernaung dalam 167 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 127 negara. Sebagai anggota IFAC, IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri ASEAN Federation of Accountants atau AFA. Saat ini IAI menjadi sekretariat permanen AFA. Sejarah standar akuntansi keuangan di Indonesia. Awal sejarah adanya standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah ketika menjelang diadakannya pasar modal aktif di Indonesia pada tahun 1973. Pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Pada tahun tersebut juga dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI yang bertugas menyusun standar keuangan. Ini merupakan masa awal IAI menerapkan sistem standar akuntansi. Komite PAI telah bertugas selama 4 periode pengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personil yang selalu diperbarui. Selanjutnya pada periode kepengurusan IAI tahun 1994 sampai 1998, nama Komite PAI dirubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan.
jadi komit SAK. Kemudian pada tanggal 23 sampai 24 September 1998 di Jakarta, komit SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti tahun 1998 sampai 2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dengan mengasah PSAK. Pengertian Standar Akuntansi Indonesia. SAK Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK merupakan hasil perumusan komit prinsipil akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan prinsip akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti IAS, IFRS, ETAP, terus GAAP. Selain itu, ada juga PSAK Syariah dan juga SAP. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang cepat dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di abad ini, telah timbul berbagai bidang spesialis dalam akuntansi. Salah satu bidang spesialisasi akuntansi tersebut adalah akuntansi keuangan. Tujuan standar akuntansi ada 4. 1. Dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, memberikan pedoman dan peraturan kerjasama bagi akuntan publik. Yang ketiga, memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi. Yang terakhir itu dapat menarik perhatian para ahli dan praktis di bidang teori dan prinsip akuntansi. Jenis-jenis akuntansi Indonesia. 1. PSAK IFRS merupakan standar akuntansi keuangan yang diterapkan menyeluruh. Yang kedua, SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. ETAP yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan secara menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga, PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Yang keempat, SAP merupakan standar akuntansi pemerintah yang diterapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. SAP ini diterapkan sebagai peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Harmonisasi standarisasi internasional. Internasionalisasi standar akuntansi juga menuai kritik pada awal tahun 1971 sebelum pembentukan IASC. Beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Dinyatakan pula bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial telah memiliki fleksibilitas yang terbangun dengan sendiri di dalamnya dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat berbeda merupakan salah satu nilai terpenting yang dimiliki. Perhatian politik nasional seringkali berpengaruh terhadap standar akuntansi dan bahwa pengaruh politik internasional tidak terhindar lagi akan menyebabkan kompromi standar akuntansi.
rekonsiliasi dan pengakuan bersama terhadap perbedaan standar akuntansi. Ada dua pendekatan lain yang diajukan sebagai solusi yang mungkin digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan isi laporan keuangan lintas batas. 1. Rekonsiliasi. Melalui rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asal, tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran akuntansi yang penting seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham. Untuk yang kedua, pengakuan bersama atau timbal balik atau resiprositas. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negeri asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Organisasi internasional pendorong harmonisasi akuntansi. Ada 6. International Accounting Standard Board atau IASB. Untuk yang kedua, Komisi Uni Eropa. Yang ketiga, Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal. Yang keempat, International Federation of Accountants. Yang kelima, kelompok kerja asli pemerintah PBB dan ISAR dan UNTACD. Yang keenam, yang terakhir, kelompok kerja dalam OECD. Organisasi atau badan lain. Beberapa badan atau organisasi yang mempunyai peranan langsung atau tidak langsung terhadap perumusan standar akuntansi. Di bawah ini kita sebutkan beberapa, yaitu sebagai berikut. The National Association of Accountants yang sekarang sudah berganti nama menjadi The Institute of Management Accounting atau IMA, merupakan organisasi profesi yang menggabungkan para akuntan manajemen di USA. Organisasi ini menerbitkan majalah bulanan yang memuat artikel-artikel tentang akuntansi yang bernama Manajemen Accounting. Yang kedua itu ada the Cost Accounting Standard Board. Yang ketiga ada the Finance Executive Institute. Terus ada yang keempat ada International Accounting Standard Committee. Yang kelima ada badan-badan atau organisasi luar negeri lainnya. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Proses penyusunan standar akuntansi yang baik harus memiliki 5 tahap. Yang satu desain, yang kedua approval, yang kelima education, yang keempat implementation, yang kelima enforcement. Kesimpulannya dari penjelasan saya tadi, perkembangan akuntansi di Indonesia mengalami pasang surut. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi. Proses pembentukan standar akuntansi atau sering disebut dengan standar setting proses merupakan proses yang cukup pelik. Oleh karena itu melibatkan aspek politik, bisnis, sosial budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akunting itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak. Dilihat dari aspek bisnis, standar akuntansi akan
berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Munculnya transaksi-transaksi bisnis baru yang semakin kompleks menuntut adanya standar akuntansi yang mengatur transaksi tersebut. Oleh karena itu, standar akuntansi akan diterapkan pada suatu komunitas tertentu. Maka aspek sosial budaya juga akan mewarnai penyusunan standar tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang memuaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.